tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok beton pracetak dan prategang kelas C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari perhitungan kami di Excel. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Farudin Novalansari, NRP 026. Saya Dodi Hendra Sumanto, NRP 022. Saya Imaduddin Wafi, NP akhir 025. Saya Yusuf Sumardana, NRP 028. Saya Afan Hidayatullah, NRP 024. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke contoh soal dan latihan soal, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu beton prategang. Beton prategang merupakan struktur komposit yang terbuat dari material beton dan baja dengan mutu tinggi. Baja yang digunakan disebut tendon, yaitu beberapa baja yang dikelompokkan dan membentuk kabel. Dengan prinsip kerja yaitu tendon ditegangkan dengan cara ditarik untuk memberikan tegangan-tekan pada penambang beton. Sebelum adanya beban yang bekerja pada struktur tersebut. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang latihan soal dan juga soal yang ada di PowerPoint. Nah, untuk yang pertama ada di slide 9. Berikut contoh soalnya. Balok beton bertekan tension dengan penambang persegi seperti gambar di atas. Berikut data-data yang diketahui. B 500 mm, sini H 800 mm, dan L panjang bentang 8 meter, eksentrisitas kabel atau E 150 mm, gamma beton 25 kN per meter kubik, PU 1860 MPa, efisiensi 0,75 F dari FPU, lalu jumlah strainnya ada 12, diameter strain 11,031 mm, lalu di beban luar yang di sini 37,5 kN per meter. Nah, lalu setelahnya periksa tegangan yang terjadi pada penambang di tengah bentang, yaitu di sisi atas dan juga sisi bawah, di sisi dan juga sisi S, pada kondisi transfer dan juga servis. Nah, untuk pemasangan sendiri sebagai berikut. Pertama kita cari I dengan rumus yang ada di mekanika rekayasa mekrek, yaitu 1/12 kali B kali H pangkat 3. Dapatkan hasil berapa ini? Banyak ya, 21 miliar, 21,3333 sekian. Nah, untuk A-nya, los penambangnya adalah B kali H. Dapatkan hasil 400.000 mm². Lalu untuk di beban sendiri dapatkan dengan cara 0,4 kali gamma, dan tadi sehingga didapatkan 10 kN per meter. Nah, untuk di total yaitu ki beban sendiri ditambah dengan ki beban luar yang ada di atasnya, sehingga didapatkan hasil 47,5 kN per meter. Lalu momen inisial dapatkan dari ki berat sendiri dikali panjang bentang tadi 8 meter kalau nggak salah, sehingga didapatkan hasil 80 kN meter. Nah, untuk selanjutnya dijadikan satuan Newton meter, sehingga didapatkan hasil 80 juta Newton meter. Lalu untuk M total menggunakan rumus 1/8 kali Q kali L kuadrat, sehingga didapatkan hasil 380 kN meter. Dikonversi ke Newton meter seperti ini. Lalu untuk inisialnya
efisien dibagi A sehingga didapatkan hasil 4 MPa, lalu efisien kali D eksentrisitas kali E per I sehingga didapatkan hasil 4,5, lalu ada M kali Y per I sehingga didapatkan hasil 1,5 MPa. Lalu yang kondisi servis seperti rumus yang tertera. Efisien bagi A sehingga didapatkan 4 MPa, lalu ini juga sama seperti yang ada di inisial, dengan hasil 4,5. Terus yang kondisi servis ini menggunakan M total sebagai acuannya, sedangkan yang di inisial ini menggunakan M inisial, seperti itu. Lalu pada tegangan beton sisi atas didapatkan F top sama dengan F efisien per A kurangi F efisien kali E kali Y per I tambah M kali Y per I, yang didapatkan hasil 1 MPa. Lalu di kondisi servis laptopnya dari yang M ini, dari M yang ya, sehingga didapatkan 6,625. Lalu di tegangan beton di sisi bawah ya seperti ini, efisien per A ditambah efisien kali E kali Y per I kurangi M kali Y per I, dapatkan hasil seperti yang tertera, yaitu 7 MPa. Lalu untuk yang servis di F bottomnya, tegangan beton sisi bawah ada F efisien per A tambah E efisien kali E kali Y per I kurangi M kali Y per I, gunakan yang di sini servis, sehingga didapatkan hasil 1,375 MPa. Lalu ada tegangan beton di sisi C untuk gamma sama dengan 0, lalu dapatkan F efisien per A, sehingga efisien tadi 1.600.000 dibagi sama A, luas penampangnya tadi berapa ya? 400.000, sehingga didapatkan hasil 4 ya. Lalu ada tegangan beton di sisi S, kita inisial dengan servis. Untuk yang di ini fungsi inisial jadi sama menggunakan yang ini, kalau yang servis menggunakan yang ini, sehingga didapatkan hasil 5,125. Sedangkan yang di kondisi servis dapatkan hasil 3,02. Lalu kita beranjak ke slide 16. Di slide 16 terdapat sebuah soal sehingga diketahui sebagai berikut. L-nya adalah 8 meter. B-nya terlebih dahulu, B-nya 500 mm, H-nya 800 mm, lalu E 150, gamma 2,5 ton per meter kubik, dengan kilonewton jadi 25 kilonewton per meter kubik. Lalu FC 40, F efisien
sebesar 1600, Q beban luar ada 37,5, Y 400 mm. Oke. Kita disuruh memeriksa tegangan yang terjadi pada penampang di tengah bentang di sisi atas dan juga bawah. Untuk slide 16 ini untuk penyelesaiannya sendiri seperti berikut. Angka awal sama seperti ada di slide 9, kita cari I dan juga A nya dulu. Gunakan rumus 1/12 kali B kali H pangkat 3, dapatkan hasil 21,333 sekian ya. Lalu untuk A dapatkan 400.000 mm², kalau dikonversi ke mm² jadi 0,4. Lalu untuk Q beban sendiri sama dengan B kali H kali dapatkan hasil 10 kN/meter. Untuk Q total jumlah Q berat sendiri tambah Q beban luar dapatkan hasil 47,5. Lalu untuk momen total menggunakan rumus 1/8 kali Q kali L kuadrat dapatkan hasil 380 kN/meter, dikonversi menjadi Newton meter dapat hasil 380 juta Newton meter. Lalu untuk residan gaya yang terjadi pada bagian kontekan CC F efisien sama dengan 1600. Ini dikonversi ke Newton jadi kali 1.600. Lalu gaya yang bekerja dengan momen couple MCC sama dengan MF efisien, dengan didapatkan untuk yang M per cc dapatkan hasil 237,5, yang M efisien juga sama dapatkan hasil 237,5. Lalu untuk menentukan letak F efisien terhadap sisi bawah menggunakan rumus F efisien sama dengan 400 dikurangi 150 dapatkan hasil 250 mm, sehingga posisi CC terhadap sisi bawah sama dengan 250 tambah 237,5 ini tadi dengan hasil 487,5. Dengan demikian posisi C terhadap sisi GS sama dengan 487,5 dikurangi Y tadi 487,5. Lalu untuk tegangan beton pada F top dan juga F bottom menggunakan rumus seperti berikut. Untuk yang F top, F efisien per A ditambah F efisien kali C kali Y per I dapatkan hasil seperti ini 6,625. Untuk yang F bottom dikurangi sehingga mendapatkan hasil 1,375 MPa. Lanjut pada slide 22A. Oh ya, untuk slide 22A dan 22B ini soalnya sama, cuma yang di slide 22A itu kita menggunakan metode transformasi, sedangkan di slide 22B kita menggunakan metode C line. Ya, untuk soalnya sama seperti berikut. Balok dan praktekkan post tension dengan penampang persegi seperti gambar di atas. Dimensi balok beton B sama dengan 550 mm hanya adalah 1200 mm. Panjang balok L 12 meter. E eksentrisitas kabel 220 mm. Berat ton 2,5 ton per meter kubik, dikonversi ke kilonewton menjadi 25 kilonewton per meter kubik. FC 40 MPa, F efisien 2400 kilonewton, dikonversi ke newton kali 1000. Lalu Q beban luar ada 37,5 kilonewton per meter kubik. Ditanya periksa tegangan yang terjadi pada penampang di tengah bentang di sisi atas, bawah,
dengan metode transformasi. Nah, untuk yang transformasi ini kurang lebih sama ya sama yang ada di slide 9. Jadi kita tinggal masukkan rumus yang ada tadi. Ini 1/12 ya, salah ini. Oke. 1/12 kali B kali H pangkat 3, sehingga didapatkan hasil seperti ini, milimeter pangkat 4. Lalu untuk A-nya B kali H dapatkan hasil 660.000. Lalu Q beban sendiri dapatkan hasil 10 km/meter, rumus 0,4 kali gamma. Untuk Q total, Q beban sendiri tambah Q beban luar, dapatkan 47,5 kN/meter. Lalu untuk M inisial Q berat sendiri, momen inisial adalah menggunakan rumus Q berat sendiri kali L, sehingga didapatkan hasil 120 kN/meter. Lalu untuk momen total menggunakan rumus 1/8 kali Q total kali L kuadrat, dan hasil seperti ini, 855 kN/meter, sehingga untuk menjadi Newton dikali 1 juta. Nah, berikut adalah yang inisialnya tadi. Efisien A dapatkan hasil 3,636. Efisien kali E kali Y I sama dengan 2,667. Untuk M, yang inisial M kali Y kali I dapatkan hasil 4,318. Yang servis dapatkan hasil 3,636, sama yang efisien tunggu tuh. Ini salah naruh ini ya. Nah, E-nya di sini. Betul. Lalu yang ini tuh kan gitu gak sih? M-nya gunakan kan untuk yang inisial menggunakan M inisial, saya taruh di sini aja. Yang lama. Nah, ini ada dapat hasil seperti ini. Tuh, inisial M kali Y per I-nya adalah 0,606, yang servis 4,318 menggunakan I total ini. Lalu untuk yang serat atas menggunakan metode transformasi, dapatkan hasil yang servis 5,288, yang inisial
didapatkan 1,576. Lalu untuk eserat bawah servis dapatkan 1,985. Melakukan rumus ini tadi 1,9875, yang kondisi inisial mendapatkan hasil 5,697 dari ini tadi. Nah, oke, lanjut ke slide 22B. Untuk contoh soal sama, cuma pada slide 22B ini kita menggunakan metode C-line. Langsung saja ke penyelesaian. Kalau yang C-line ini sama seperti yang ada di slide 16. Oke, langsung penyelesaian. Kita cari I-nya terlebih dahulu, 1/12 kali B kali H pangkat 3. Seperti hasil seperti ini, milimeter pangkat 4. Lalu untuk A-nya adalah B kali H. Dapatkan hasil 660.000 milimeter kuadrat. Lalu Q berat sendiri ya betul, Q berat sendiri adalah 0,4 kali gamma beton tadi, terus kali 10, kita dapatkan hasil 10 kN per meter. Untuk Q total berat sendiri tambah Q beban luar, dapatkan hasil 47,5 kN per meter. Lalu M total melakukan rumus 1/8 kali Q kali L pangkat 2, dapatkan hasil 85,5 kN meter. Meter, betul. Lalu resultan gaya yang terjadi pada bagian beton tekan CC F efisien sama dengan 2400 kN. Nah, gaya yang bekerja dengan momen couple adalah M per cc sama dengan M efisien, itu sama 356,25. Lalu untuk letak F efisien terhadap besi bawah 600 mm dikurangi 220 mm. Y dikurangi E, eksentrisitas. Lalu didapatkan posisi CC terhadap besi bawah adalah 380 mm tambah 356,25 mm, dapatkan hasil 736,25 mm. Lalu kondisi CC terhadap CGS adalah posisi CC terhadap besi bawah dikurangi dengan dengan Y, sehingga didapatkan hasil 136,25 mm. Lalu untuk tegangan beton pada sisi atas menggunakan rumus F efisien per A tambah F efisien kali C kali Y per I. Untuk yang F bottom sama, cuma di sini dikurangi, yang di sini ditambah, sehingga didapatkan hasil untuk yang F top 6,1136 MPa, yang F bottom 1,159091 MPa. Baik, saya akan menjelaskan slide 22 yang poin C, yaitu balok beton prategan post tension dengan penampang persegi seperti gambar di atas, seperti ini, dengan L 12 meter, eksentrisitas kabel atau E 220 mm, gamma beton 2,5 ton per meter kubik, FJ aksen 40 MPa,
lalu F efektif 2400 kN, Q beban luar 37,5 kN per meter kubik. Lalu kita diminta untuk memeriksa tegangan yang terjadi pada penampang di tengah bentang, sisi atas, sisi bawah, dengan metode transformasi, C-line, dan juga load balancing. Yaitu yang pertama kita nyari I-nya, yaitu dengan 1/12 dikalikan 550 dikalikan 1200 pangkat 3. Didapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk mencari A-nya, yaitu dengan 550 dikalikan 1200 didapatkan hasil 660.000 mm persegi. Lalu untuk Q berat sendiri 0,4 dikalikan 2,5 atau gamanya dikalikan 10 didapatkan 10 kN per meter. Lalu Q totalnya 10 ditambah 37,5 didapatkan 47,5 kN per meter. Lalu untuk resultan gaya yang terjadi pada bagian beton tekan P, H sama dengan E, yaitu 220 mm. Lalu untuk Q angkatnya 8 dikalikan P dikalikan H per I kuadrat sama dengan 8 dikalikan 2400 dikalikan 0,22 dibagi 12 kuadrat didapatkan hasil 29,33 kN per meter. Lalu untuk Q seimbang 47,5 dikurangi 29,3 didapatkan hasil 18,17 kN per meter. Lalu untuk Q seimbangnya dengan rumus 1/8 dikalikan Q balance kalikan L kuadrat didapatkan hasil 327. Lalu untuk tegangan beton sisi atas atau F-top dengan rumus F efektif dibagi A ditambah M seimbang dikalikan Y per L. Didapatkan hasil 2,381 sekian MPa. Lalu untuk tegangan beton sisi bawah F-top dibagi F-top dengan rumus F efektif dibagi A ditambah M seimbang dikalikan Y per L. F-topnya didapatkan hasil min 2,3745 sekian MPa. Lalu untuk slide 31, suatu komponen struktur beton prategang dengan sistem pratarik panjang balok L 12,20 meter dengan penampang 380 x 380 mm diberi gaya prategang secara konsentris dengan baja prategang seluas AS sama dengan 780 mm persegi yang diangkurkan pada abutmen dengan tegangan 1,035 MPa. 1035 MPa. Jika modulus elastisitas beton pada saat gaya prategang ditransfer 33.000 MPa dan modulus elastisitas baja prategang 200.000 MPa, maka hitunglah gaya prategang akibat perpendekan elastis beton. Di sini diketahuinya L 12,2 meter, penampangnya 380 x 380, lalu untuk AS-nya 780 mm persegi, FS-nya 1035 MPa, ECI-nya 33.000 MPa, dengan ES-nya 200.000 MPa. Lalu yang ditanya gaya prategang akibat perpendekan elastis beton. Yang pertama, kita mencari PI-nya dulu dengan rumus Fs dikalikan AS, yaitu 1035 dikalikan 780, didapatkan hasil 807.300.
807.300 Newton. Lalu mencari nilai N dengan rumus ES dibagi ECI, yaitu 200.000 dibagi 33.000. Didapatkan hasil 6,06. Lalu mencari luas penampang beton, yaitu 380 dikalikan 380 ini. Didapatkan hasil 144.400 mm persegi. Lalu kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis dengan rumus N kali PI dibagi AC plus N kali AS. Didapatkan hasil 32,81 MPa. Lalu slide 36. Jika pada contoh 1 di atas digunakan metode pasca tarik dan anggap baja prategang dengan AS 780 mm persegi terdiri dari 4 buah kabel prategang masing-masing dengan luas 195 mm persegi, kabel prategang ditarik satu persatu dengan tegangan sebesar 1035 MPa. Maka hitunglah kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis. Dari soal ini diketahuinya AS 780 mm persegi, luas kabelnya 195 mm kubik, tegangannya 1035 MPa, N-nya 6,06 dengan AC 144.400. Yang ditanyakan kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis. Kehilangan prategang pada tendon 1 disebabkan oleh gaya prategang ketiga kabel lainnya. Gaya prategang pada 3 kabel, lalu mencari PI-nya, yaitu dengan mengalihkan ini 3 dikalikan dengan 195 dikalikan dengan 1035, atau gaya prategang pada 3 kabel dikalikan luas kabel dikalikan tegangan. Didapatkan hasil 605.475 Newton. Lalu untuk ES-nya N dikalikan PI dikalikan AC. Lalu ini N-nya 6,06 dikalikan PI-nya 605.475 Newton dibagi dengan 144.400, didapatkan hasil 25,409 sekian MPa. Lalu kehilangan prategang tendon 2, gaya prategangnya 2 kabel, PI rumusnya sama seperti yang di sini, tapi beda di ininya gaya prategang pada 2 kabel ini. Mendapatkan hasil 403.650 Newton. Lalu untuk ES-nya 16,93988 MPa. Lalu kehilangan prategang tendon 3, gaya prategang pada 1 kabel, PI-nya 201.825 Newton, ES3-nya 8,469941 MPa. Lalu kehilangan prategang tendon 4, rumusnya sama seperti yang di atas, karena ini 0 kabel, maka hasil PI dan ES3-nya sama-sama 0. Lalu jadi kehilangan gaya prategang rata-rata, yaitu menjumlahkan ES1 dengan ES2, ES3 dengan ES4, dibagi dengan 4. Didapatkan hasil 12,70491. Lalu kehilangan gaya prategang rata-rata mendekati setengahnya kehilangan prategang pada tendon 1, 12,70491 MPa. Lalu persentase kehilangan gaya prategangnya 1,23%, yaitu didapatkan dari 12,70491 dibagi dengan tegangannya 1035 MPa, didapatkan hasil 1,23%. Gaya prategang dari total PI didapatkan dari 4
dikalikan luas kabel dikalikan tegangan. Mendapatkan hasil 807.300 Newton. Jadi FC didapatkan dari PI per AC mendapatkan hasil 5,59072 MPa. Untuk ES-nya 0,5 dikalikan ES per EC dikalikan FC mendapatkan hasil 16,93988 MPa. Persentase kehilangan prategang didapatkan dari rumus ES dibagi dengan tegangan. Dapatkan hasil 1,637%. Jadi, jika dibandingkan dengan hasil di atas ternyata lebih besar. Untuk slide yang ke-37, kehilangan gaya prategang pada tendon 2 ini diakibatkan gaya prategang pada kedua kabel prategang yang ditarik kemudian. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya dapat dihitung gaya prategang pada kedua tendon yang akan ditarik setelah tendon kedua, yaitu yang diketahui AS-nya 780 mm persegi, luas kabelnya 195 mm persegi, tegangannya 1035 MPa, tendonnya 2, N 6,06, AC-nya 144.400. Lalu mencari nilai PI dengan cara tendon dikalikan luas kabel dikalikan tegangan, yaitu 2 dikalikan 195 dikalikan 1035 mendapatkan hasil 403.650 Newton. Lalu untuk ES2 dengan cara N dikalikan PI dibagi AC. N-nya 6,06 dikalikan PI-nya 403.650 dibagi 144.400 didapatkan hasil 16,940 MPa. Kehilangan prategang tendon 3 didapatkan mencari dengan PI terlebih dahulu, yaitu tendon dikalikan luas kabel dikalikan tegangan. Didapatkan hasil 201.825 Newton. Lalu untuk ES2-nya N dikalikan PI dibagi AC. N-nya 6,06 dikalikan PI-nya 201.825 dibagi 144.400 didapatkan hasil 8,470 MPa. Terima kasih. Saya Dodi, saya akan menjelaskan tentang slide 38. Di sini terdapat contoh soal 2, yaitu jika pada contoh 1 di atas digunakan metode pasca tarik dan anggap baja prategang dengan luas 780 mm persegi terdiri dari 4 buah kabel prategang masing-masing dengan luas 195 mm persegi. Kabel prategang ditarik satu persatu dengan tegangan sebesar 1035 MPa. Maka hitunglah kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis. Di sini penyelesaiannya diketahui luasnya 780 mm persegi, jumlah kabelnya 4, luas kabelnya 195 mm persegi, tegangannya 1035 MPa, dan nilai N-nya 6,06 itu telah dihitung pada contoh 1. Dan untuk nilai AC-nya 144.400 telah dihitung pada contoh 1.
sebelumnya. Nah, lalu untuk kehilangan pertegangan tendon 4, PI sama dengan 0 dikali luas kabel dan dikali tegangannya, sehingga PI menghasilkan nilai 0 Newton. Untuk kehilangan prategang di tendon 4 dirumuskan sebagai berikut: 6,06 dikali 0 dibagi nilai AC-nya menghasilkan 0 MPa. Jadi untuk kehilangan gaya prategang rata-rata, ES rata-rata sama dengan ES1 ditambah S2 ditambah S3 dan ditambah S4 dibagi dengan jumlah kehilangan gaya prategangnya menghasilkan 12,71. Lalu untuk kehilangan gaya prategang rata-rata mendekati setengahnya kehilangan gaya prategang pada tendon ke-1, yaitu setengah dikali 25,41 menghasilkan 12,705 MPa. Jadi untuk persentase kehilangan gaya prategang dirumuskan sebagai berikut: 12,71 itu didapatkan dari nilai ES rata-rata dibagi dengan 10,35 itu merupakan tegangan dan dikali 100%, sehingga persentase kehilangan prategangnya adalah 1,64%. Jika dibandingkan dengan hasil di atas ternyata lebih besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal 3 yang terdapat di slide 45. Diketahui soalnya suatu komponen struktur buatan prategang dengan bentang 18,3 meter diberi gaya prategang dengan kabel atau tendon yang dipasang melengkung seperti gambar di bawah ini. Panjang bentang A ke B itu merupakan 5,35 meter dan panjang bentang B ke C itu 7,6 meter dan panjang bentang C ke D itu 5,35. Jadi luas total bentangnya 18,3 meter dan ditanyakan tentukan kehilangan gaya prategang total akibat geseran pada tendon. Diketahui nilai koefisien geseran 0,4, koefisien wobble atau 0,0026 per meter. Lalu luas bentang A ke B itu 5,35, luas bentang B ke C itu 7,6 meter, luas bentang C ke D itu 5,35 meter dan tebalnya sendiri itu 0,6. Penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi untuk penyelesaiannya ini dibagi berdasarkan segmen per segmen. Untuk yang pertama itu ada segmen A ke B berupa tendon lurus dengan tegangan di titik A terdekat PA senilai 10. Kemudian untuk A dikali L itu merupakan nilai koefisien wobble dikalikan dengan panjang bentang dari A ke B sehingga menghasilkan 0,014. Lalu untuk kehilangan gaya prategangnya itu tegangan di B dikurangi 1 menghasilkan min 0,014. Lalu tegangan di titik B PB itu dirumuskan 1 ditambah dengan nilai PB-1 menghasilkan 0,986. Selanjutnya kita tinjau segmen B, bentang BC merupakan tendon melengkung. Pada tendon melengkung ini terdapat nilai alfa yaitu A1 dirumuskan dengan rumus 0,60 dibagi 5,35 ditambah 3,8 itu merupakan panjang bentang dari A, B, lalu B ke titik tengah dari betonnya tersebut sehingga menghasilkan 0,066. Lalu untuk nilai 2 kali alfa 1
tinggal dikalikan 2 dikali nilai alfa 1 yaitu 0,006 menghasilkan 0,131. Lalu untuk kehilangan gaya pertegangnya itu ada PC min PB dirumuskan dengan rumus min K dikali L ditambah koefisien geseran dikali alfa dikali tegangan di B menghasilkan min 0,07121. Lalu untuk tegangan di titik C atau PC dirumuskan dengan rumus tegangan di B dikurangi 0,072 menghasilkan 0,9148. Lalu kita tinjau juga di segmen C D merupakan tendon lurus, itu hampir sama dengan tendon yang segmen A sama B, yaitu ada K dikali L. K yang merupakan koefisien wobble dikali dengan panjang bentang dari C ke D menghasilkan 0,014. Lalu nilai tegangan di C itu dapat dicari dengan PD min PC dibagi PC, sama saja dengan rumus min K dikali L menghasilkan 0,014. Lalu untuk kehilangan gaya pertegangnya, tegangan di D dikurangi tegangan di C menghasilkan min 0,013. Tegangan di titik D yaitu tegangan di C dikurangi dengan tegangan di D dikurangi PC atau sama dengan 0,9148 dikurangi dengan 0,013 menghasilkan 0,9021. Jadi kehilangan prategang total di titik A sampai di titik D PA min PD itu sama dengan 0,0979 atau rumus tegangan di A dikurangi tegangan di D dibagi dengan tegangan di A dikali 100 menghasilkan 9,79%. Kalau untuk tadi itu penyelesaian dibagi-bagi per segmen. Terdapat juga penyelesaian sekali dapat dihitung juga dengan rumus sebagai berikut. Itu diketahui dengan luas panjang total bentang yaitu 18,3 meter. Lalu untuk nilai alfa itu sudah dihitung sebelumnya pada rumus yang pada saat menghitung segmen B ke C. Selanjutnya dengan menggunakan persamaan tegangan di D dikurangi tegangan di A dibagi tegangan di A menghasilkan persamaan min K dikali L min dikurangin tegangan koefisien geseran dikali nilai alfa sama dengan min 0,01 atau sama dengan 10%. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide 53 ke contoh ke-7. Terdapat soal tentukan kehilangan tegangan akibat slip pada angkur jika panjang tendon L sama dengan 3 meter. Tegangan beton pada penampang FC sama dengan 1035 Newton per milimeter persegi. Modulus elastis baja prategang ES sama dengan 20.000 Newton per meter persegi dan harga rata-rata slip adalah 2,5 mm. Diketahui panjang bentangnya 3 meter lalu dikonversikan menjadi milimeter menjadi 3000 mm. Lalu ada nilai FC-nya 1035 Newton per milimeter persegi. Lalu ada nilai modulus elastisitas baja prategangnya yaitu 20.000 Newton per milimeter persegi. Untuk harga rata-rata slipnya sama dengan 2,5
mm. Untuk penyelesaiannya itu kita menentukan perpanjangan kabel tendon total dengan delta L dirumuskan dengan FC dibagi ES lalu dikalikan dengan panjang bentangnya menghasilkan 15,53. Jadi untuk persentase kehilangan gaya prategang akibat slip di angkur atau ANC sama dengan 2,5 dibagi tambahan perpanjangan tendon total 15,53 dikali 100 menghasilkan 16,10%. Itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan contoh soal nomor 5 pada slide 54. Suatu balok prategang sistem post tension dengan lintasan kabel parabolis seperti gambar sketsa di bawah ini. Diketahui Px sama dengan 1200 Newton per milimeter kuadrat sama dengan 12,8 Newton per meter kuadrat. Kemudian EP sama dengan 195.000 MPa sama dengan 195/4 Newton per meter kubik. K sama dengan 0,0025 per meter. Kemudian M sama dengan 0,15 per rad. Kemudian D sama dengan 5 mm atau sama dengan 0,005 meter. Kemudian ditanya A, tentukan nilai X dan gaya prategang pada ujung angkur PS. Dan yang B, tentukan nilai tegangan di pengangkuran. C, gambar diagram tegangan sebelum dan sesudah pengangkuran. Penyelesaian. A, pada gambar di atas diketahui bahwa nilai A sama dengan 0,45 meter dan B adalah 7,5 meter. Kemudian dari tabel 7.3 untuk profil tendon parabolik diperoleh PA sama dengan 2 mu kalikan A per B kuadrat plus K. Disubstitusikan 2 dikali 0,15 kali 0,45 per 7,5 kuadrat pluskan 0,025. Didapatkan nilai alfa sebesar 0,049. Kemudian dari tabel 7.3 diketahui bahwa profil tendon parabolik diperoleh rumusan X sama dengan akar EP dikalikan D perkan buka kurung 2 mu per A mu kali A perkan B kuadrat pluskan K tutup kurung kalikan PX sehingga didapatkan X sama dengan akar EP dikalikan D perkan alfa dikalikan PX. Kita substitusikan nilainya X sama dengan akar 1,95 dikalikan 10 pangkat 11 dikalikan 0,005 perkan 0,049 kalikan 1,2 dikalikan 10 pangkat 9 sehingga didapatkan nilai X sebesar 12,87 mm. Nah, dari persamaan 7.3.2 diperoleh gaya prategang di ujung angkur PS sama dengan 2 dikalikan EP dikalikan D per X. Maka disubstitusikan nilainya sama dengan 2 dikalikan 1,95 dikalikan 10 pangkat 11 dikalikan 0,05 perkan 12,88. Maka dapatkan nilai sebesar sekian. Masih PA. Kemudian kita konversikan menjadi MPa, maka didapatkan 151,43 MPa.
Kemudian untuk soal yang B, dengan rumusan PX min PS, maka 1200 minkan 151,4 didapatkan nilai 1048,57 MPa. Nah, kemudian untuk yang C, gambar diagram tegangan dan sudah pengukuran adalah sebagai berikut. Nah, diagram di atas adalah diagram kehilangan tegangan akibat slip diangkur pada saat pemindahan transfer gaya prategang. Kemudian saya akan menjelaskan slide 60. Nah, dengan soal suatu balok beton prategang dimensi 250 dikalikan 400 mm dengan lintasan tendon berbentuk parabola. Sketsa penampang balok di tengah-tengah bentangan seperti gambar di bawah ini. Nah, modulus elastis beton EC sama dengan 333.330 MPa, kemudian modulus elastis baja prategang EZ sama dengan 200.000 MPa, kemudian tendon terdiri dari 5 buah kawat masing-masing dengan diameter 12,7 mm. Kemudian posisi tendon di tengah-tengah bentang seperti gambar di samping. Kemudian tegangan tarik pada tendon akibat gaya prategang awal Fi sama dengan 1200 Newton per mm kuadrat. Tegangan elastis sigma CE sama dengan 35 dikalikan 10 pangkat min 6 dengan koefisien rangka sama dengan 1,6, maka hitunglah gaya prategang akibat krep atau rangka dengan cara tegangan rangka batas dengan cara koefisien rangka. Nah, penyelesaiannya dicari terlebih dahulu luas penampang beton dengan rumusan B kali H, nilai B sama dengan 250 dikalikan H sebesar 400, maka didapatkan 100.000 mm kuadrat. Kemudian momen inersia sebesar 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3 sama dengan 1/12 dikalikan nilai B tadi sebesar 250 dikalikan H 400, maka didapatkan momen inersia sebagai berikut dalam satuan milimeter pangkat 4. Kemudian adalah section modulus atau W dengan rumusan 1/6 kalikan B kalikan H kuadrat sama dengan 1/6 kalikan 250 kalikan 400 kuadrat sama dengan 6.666.666,67 mm kubik. Kemudian eksentris tendon E sama dengan setengah dikalikan H dengan jarak ke tendon. Nah, hanya tadi 400, kemudian jarak ke tendonnya adalah 75, maka setengah dikalikan 400 meningkatkan 75, dapatkan nilai eksentris tendon sebesar 125 mm. Kemudian luas penampang total kabel prategang. Nah, AP dengan rumusan 5 kalikan 1/4 pi dikalikan diameter tendon. Nah, 5 dikalikan 1/4 dikalikan pi 3,15 kalikan diameter tendon 12,7 dan kita pangkatkan 2, maka didapatkan luas penampang sebesar 633,06 mm persegi. Gaya prategang awal P sama dengan AP dikalikan FI. Didapatkan AP tadi sebesar 633,06 kalikan FI 1200, maka didapatkan nilai gaya prategang awal 1.596.75,9 Newton. Kemudian jadi tegangan beton di tengah-tengah dengan balok FC sama dengan P per A pluskan PE kuadrat per L, maka didapatkan 16,5 MPa. Nah, tegangan beton di sekitar tendon. Kemudian perhitungan dengan tegangan rangka terbatas CR sama dengan sigma CE kalikan FC kalikan ES, dapatkan 115,5 Newton per mm kuadrat. Persen CR sama dengan 0,096, kita
23% menjadi 9,6%. Kemudian perhitungan dengan koefisien rangka, maka giliran tegangan di sekitar baja tegangan sebesar CR sama dengan FC kalikan EZ per EC, maka didapatkan ya CR 158,4 MPa. Persen CR sama dengan CR dikalikan 100% perkan FI, maka didapatkan persen CR sebesar 13,2%. Pilihan gaya pratekan akibat rangka dengan ragangan rangka terbatas sebesar 9,6%. Kemudian pilihan gaya pratekan akibat rangka dengan koefisien rangka 13,2%. Nah, kemudian slide nomor 64. Suatu sampel beton prategang dengan sistem post tension bentangan 19,8 meter, dimensi penampang di tengah berada seperti pada sketsa di bawah ini. Beban mati sebesar 6,9 kN per meter, beban tambahan 11,6 kN per meter, balok diberi gaya sebesar 2.758 kN, ES 199.750 Newton per milimeter persegi, EC sama dengan 30.290 Newton per milimeter. FPU sama dengan 1862 Newton per milimeter persegi, KCR sama dengan 1,6. Dan ditanya adalah hitung prosentase kehilangan tegangan pada baja prategang akibat rangka. Nah, ditanya A sama dengan 400 dikalikan 600 sama dengan 240.000 mm persegi. Kemudian I sama dengan per 12 kalikan 400 kalikan 600 pangkat 3 sama dengan 72 pangkat kalikan 10 pangkat 8 mm pangkat 4. W sama dengan 1/6 kalikan 400 kalikan 600 persegi sama dengan 24 juta mm kubik. Extension tendon di tengah bentang E sama dengan setengah kalikan 600 bandingkan 100 didapatkan 200 mm. Kemudian kita ambil tegangan awal kabel prategang sebesar 75% dari tegangan tarik batas prategang. Maka didapatkan FSI 75 dikalikan FPU sama dengan 75 kalikan 1862 sama dengan 1396,5 Newton per milimeter persegi. Kemudian untuk momen akibat beban mati, deadlock, MG sama dengan 98 dikalikan 6,9 kalikan 19,8 persegi sama dengan 338,135 Newton meter. Momen akibat beban tegangan, MS sama dengan 98 kalikan 10,6 kalikan 19,8 persegi sama dengan 568,458. Kemudian untuk diagramnya tegangan beton pada pusat baja prategang akibat gaya prategang seperti ini. Kemudian FCP sama dengan rumus ini dari diagram di atas ya, P per A pluskan P kalikan E kuadrat perkan W kalikan Y, maka didapatkan 2.758 perkan 24 240.000 ditambahkan 2.758 kalikan 200 pangkat 2 perkan 24 kalikan 10,6 kalikan 300. Maka nilai P per A sebesar 0,0149 ditambahkan nilai PE kuadrat perkan W kali Y sebesar 0,01532 sama dengan 0,281 kN per milimeter kuadrat. Kemudian didapatkan hasil konversi dari Newton per milimeter kuadrat ke Newton per milimeter kuadrat sebesar 26,81 Newton per kan mm kuadrat. Ini adalah nilai FC tegangan tekan. Tegangan beton pada pusat tendon akibat beban mati, deadlock, FG sama dengan MG kalikan E per kan WY 338,13 kalikan 200 perkan 24 kalikan 10
6 kalikan 300, maka didapatkan 0,00939 kilonewton per milimeter kuadrat sama dengan 9,39 newton milimeter kuadrat. Kemudian jadi tegangan beton di pusat tendon pada saat transfer gaya prategang. Menggunakan rumus FCI sama dengan FCP minus FG. Nomor 2. 6,8 minus 9,4 sama dengan 17,4 newton per milimeter persegi. Kemudian tegangan beton di pusat tendon beban tambahan FCD. Nah, ini rumusnya sama dengan rumus mencari MG tadi. Nah, MG dikalikan E dikalikan W dikalikan Y. FCD sama dengan 568,458 kalikan 200 per kan 24 juta kalikan 300, didapatkan nilai FCD 0,015 kilonewton per milimeter persegi. Kita konversi, dihasilkan 15,8 newton per milimeter persegi. Nah, kehilangan tegangan pada tendon akibat rangka dapat dihitung dengan bersamaan CR KCR dikalikan ES per EC buka kurung FCI min FCD tutup kurung. Kemudian kita substitusikan 1,6 ES per EC sama dengan 1.897.50 per kan 30.290 dikalikan 7 buka kurung 17,4 dikurangi 15,8, didapatkan nilai 16,0369 newton milimeter persegi. Nah, jadi persentase kehilangan tegangan pada tendon adalah persen CR sama dengan CR per kan FSI kalikan 100% sama dengan 16,03 per kan 13.396,5 kalikan 100% sama dengan 1,14%. Demikian untuk perhitungan slide 54 sampai slide 64. Dilanjut ke slide 66 sampai slide 75. Selanjutnya, kali ini saya akan membahas tugas dari beton prategan dan prategang, contoh soal di slide nomor 66. Nah, sini akan ada satu soal contoh soal 10. Itu soalnya satu simpel beam prategang dengan sistem post tension bentangan sepanjang 19,8 meter. Dimensi penampang di tengah-tengah sebagai berikut. Untuk data yang diketahui itu ada beban mati sebesar 6,9 kN per meter dan juga beban mati tambahan sebesar 10,6 kN per meter. Dan juga pada tersebut diberi gaya prategang sebesar 2.758 kN. Selanjutnya, modulus elastisitas prategang diketahui sebesar 18,9750 Newton per milimeter kuadrat. Dan juga ada juga modulus elastisitas beton sebesar 30,290 Newton per milimeter kuadrat. Dan juga diketahui data tegangan tari batas atau disebut juga ultimate tensile stress kabel prategang atau SPU itu sama dengan 1862 Newton per milimeter kuadrat. Dan juga koefisien rangkat itu sama dengan 1,6. Nah, kali ini kita akan menghitung persentase kehilangan tegangan pada baja prategang akibat rangkat. Sehingga rata-rata diketahui sebagai berikut: ada bentang, ada beban mati tambahan, gaya prategang, modulus elastisitas baja prategang, dan modulus elastisitas beton, SPU, KCR, B, H, dan juga Y. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama itu kita harus mengetahui luasnya dulu. Luasnya itu sama dengan B kali H. Nah, dikalikan dan hasilnya akan mendapat hasil seperti ini. Kemudian setelah mencari A, itu kita mencari I. I itu sama dengan 1/12 dikali B dikali H
pangkat 3, sehingga ditemukan hasil sebagai berikut. Resetonya milimeter pangkat 4. Dan juga ada W itu rumusnya 1/6 kali B kali H pangkat 2. Resetonya itu milimeter pangkat 3. Nah, setelah diketahui A, I, dan W, kita menghitung eksentrisitas tendon di tengah bentang. Turunnya itu setengah dikali H dikurangi 100. Ketemu 200 mm. Kemudian diambil tegangan awal karbon bertegangan sebesar 75% dari tegangan tarik batas. Jadi FO-nya itu sama dengan 75 dikali FPU. Nah, sehingga ditemukan hasilnya seperti ini, sebesar 1396,5 Newton per milimeter kuadrat. Nah, setelah ditemukan FU, kita mencari moment akibat beban mati. Nah, itu notasinya mg. Mg sama dengan 1/8 kali 6,9 kali 19,8 kuadrat. Atau 1/8 dikali beban mati dikalikan panjang bentang pangkat 2. Itulah rumus untuk mencari moment akibat beban mati atau dead load. Sehingga temukan hasil seperti ini, 338,13. Nah, kemudian mencari moment akibat mati tambahan. Nah, rumusnya itu 1/8 kali beban mati tambahan dikalikan panjang bentang di pangkat 2. Sehingga temukan hasilnya 568,45. Nah, ini merupakan gambar dari hasil perhitungan tadi. Nah, setelah menemukan MS dan MG, kita mencari FCP. FCP itu rumusnya seperti ini. Nah, kita temukan hasil 0,026 kilonewton per milimeter kuadrat. Dikonversi menjadi newton per milimeter kuadrat menjadi 26,8 newton per milimeter kuadrat. Nah, setelah melakukan FCP, tentunya menghitung tegangan beton pada pusat tendon akibat beban mati atau dead load. Nah, notasinya itu FG. FG sama dengan MG kali E per W kali Y. Nah, sehingga ditemukan hasil 0,0009 kN per milimeter kuadrat. Dan juga dikonversi menjadi Newton per milimeter kuadrat. Nah, setelah itu, setelah FG dan FCP ditemukan, nah, menghitung tegangan beton di pusat tendon pada saat transfer gaya pada tegang. Notasinya itu FCI, rumusnya itu FCP tadi dikurangi FG. Nah, sehingga ditemukan hasil 17,4 Newton per milimeter kuadrat. Tegangan selanjutnya, setelah melakukan FCI, menghitung tegangan beton di pusat tendon akibat beban mati tambahan. Atau notasinya itu FCD. Rumusnya itu MS kali E per W kali Y. Ditemukan hasil 0,00002 kN per milimeter kuadrat. Dikonversi menjadi Newton, yaitu 15,8 Newton per milimeter kuadrat. Nah, setelah menemukan FCD, nah, selanjutnya kehilangan tegangan pada tendon tipak rangkak dapat dihitung dengan persamaan 7 ditimpa di 3 di materi setelah sebelumnya. Dengan notasinya CR, rumusnya itu KCR per ES per EC dikalikan FCI min FCD. Nah, angka-angka ini yang tadi itu dimasukkan ke rumus ini hingga ditemukan 16,35 Newton per milimeter kuadrat. Nah, setelah semuanya terhitung, jadi untuk mencari kehilangan tegangan pada tendon itu bisa dicari. Itu persentasenya sama dengan CR kali FCI kali 100%. Nah, temukan hasil 7,7%. Nah, yaitu untuk menghitung persentase kehilangan tegangan pada baja pada tegang akibat perangkat.
slide nomor 66. Nah, selanjutnya saya pindah ke slide nomor 69. Nah, di sini kita soal satu komponen struktur berupa balut beton prategang. Gaya prategang diberikan setelah kurang lebih 48 jam setelah pengaturan beton. Kelembapan udara relatif 75% dan rasio volume terhadap luas permukaan itu V per S sama dengan 3. Tegangan dari batas ultimate tensile stress baja prategang atau disebut juga FPU itu sama dengan 1862 Newton per milimeter kuadrat, dan modulus elastisitas baja prategang adalah ES itu sama dengan 199.750 Newton per milimeter kuadrat. Nah, ditanyakan itulah persentase kehilangan gaya prategang akibat penyusunan beton. Nah, di sini untuk menyelesaikannya itu harus mengetahui data yang di atas. Ada V per S sama dengan 3, SPU sama dengan 1862, dan X itu 189.750 Newton per milimeter kuadrat. Nah, untuk tahap penyelesaiannya itu pertama itu gaya prategang diberikan 48 jam, artinya 2 hari setelah pengecoran. Maka renggangan susu sisa total yaitu EJS sama dengan 200 kali 10 pangkat 4 per log T plus 2. Nah, D ini merupakan jumlah hari di mana T-nya adalah 2, sehingga ditentukan hasil sebagai berikut 0,00033. Nah, setelah menemukan ETS ini, kita menghitung kehilangan tegangan pada baja prategang akibat penyusunan beton. Dapat dihitung dengan SH. Ini notasinya SH sama dengan hitungan tadi itu dikalikan ES. Tadi diketahui di awal. Nah, sehingga ECS dikalikan ES itu hasilnya 63,03. Nah, misalkan kita ambil tegangan awal baja prategang sebesar 75% dari tegangan batas kabel prategang. Maka tegangan awal itu notasinya FSI sama dengan 75% dari FPU. Nah, FPU tadi diketahui di awal itu sebesar 1662. Dikalikan 75%, hasilnya akan menjadi 1396,5 Newton per milimeter kuadrat. Nah, jadi setelah menghitung FSI dan juga SI di awal itu sudah dihitung, maka dicari persentase kehilangan tegangan pada baja prategang akibat penyusutan beton. Di sini persentase SH itu sama dengan SH per FSI. SH diketahui 63,03 dibagi 1396,5. Hasilnya akan menjadi 0,045. Dikonversi menjadi persentase yaitu 4,51%. Nah, sekarang dicoba kebersamaan selanjutnya. Nah, persamaan selanjutnya itu notasinya ISA itu dengan rumusnya 8,2 dikasih 6 dikalikan dalam kurung itu 1 minus 0,06 dikalikan V banding S tadi dikalikan 100 min RH. Kita temukan sebagai berikut. Nah, setelah ditemukan nilai ESA, nah, di tabel koefisien susu tadi di slide sebelumnya itu gaya prategang diberikan setelah 2 hari. Nah, diperoleh KSA itu sama dengan 0,885 dengan cara interpolasi linier. Nah, sehingga kehilangan tegangan pada baja prategang yaitu SH sama dengan KSH dikalikan KSH dikalikan DS. Nah, sehingga ditemukan nilai sebesar 28,23 Newton per milimeter kuadrat. Nah, setelah nilai tadi diketahui, kita cari persentasenya. Nah, rumusnya sama seperti tadi, cuma beda di nilai SH, yaitu persentase SH itu sama dengan SH per FSI kali 100%. Kita ditemukan nilai 2,02%. Nah, berikut tadi itu perhitungan di slide 69 tentang mencari persentase kehilangan gaya prategang akibat penyusutan beton. Nah, setelah itu ada
ini gambar ini. Sini ada beton, ini ada peletakan 2 AB, di mana data-datanya diketahui sebagai berikut. Nah, ditanyakan itu yang pertama, persentase kehilangan gaya pada tegang akibat rangkak dengan tegangan terbatas dan koefisien rangkak. Yang kedua, persentase kehilangan gaya pada tegangan akibat penyusutan beton. Nah, hingga data-data yang ada di sini, nah kita itu masukkan ke Excel. Nah, seperti ini, biar nanti perhitungan itu gampang dan tidak ada nilainya, nanti kalau kita input itu langsung otomatis. Nah, yang terakhir itu diasumsikan sendiri. Nah, kita menghitung awal itu saja akibat kehilangan gaya pada tegangan akibat rangkak dengan tegangan terbatas dan koefisien rangkak. Nah, kita metode tegangan rangkak batas atau CR itu sama dengan ECE kali FC kali ES. Nah, jika hasilnya akan menjadi 350 tuh. Nah, kemudian menjadi persentasenya, persentase CR itu sama dengan CR dibagi FE dikalikan 1%, sehingga hasilnya itu menjadi 29,167%. Nah, yang koefisien rangkak, nah ECR, ya, tentu kita mengenai ECR itu rumusnya itu sama dengan ini, gamma dikalikan SC per EC. Nah, kita input nilainya tadi. Nah, nilai di atas itu kita input menjadi seperti ini. Nah, sehingga CR itu sama dengan ECR kali ES. Nah, itu tadi nilai yang ini. ES itu nilai data yang ada di atas yang perlu diketahui di data. Nah, dari CR sudah ditemukan, maka tinggal menghitung persentase dari CR. Nah, persentase dari CR itu sama dengan CR per SI. Nah, sehingga dikalikan 100%, sehingga menjadi hasil 40,12%. Tadi kan itu kan menghitung persentase kehilangan gaya pada tegang akibat rangkak. Nah, sekarang menghitung persentase kehilangan gaya pada tegang akibat penyusutan beton. Untuk rumusnya itu sama seperti awal tadi yang di slide 9, di mana tegang sisa total itu sama dengan ECS sama dengan 200 kali 10 pangkat min 6 per log 10 T plus 2. Nah, D itu D-nya itu selama 2 hari. Jadi D ini tinggal diubah 2, dimasukkan ke rumus di sel ini, kemudian ditemukan hasil 0,00033. Nah, kemudian setelah menggunakan ECS, kita menghitung tegangan pada baja tegang akibat penyusutan beton di rumus 7.5 di slide sebelumnya. Nah, SI itu sama dengan ECS kali ES. Menentukan hasil sebagai berikut sebesar 66,4 MPa. Nah, SI ditemukan, kemudian kita menghitung tegangan awal baja tegang diambil 75% dari tegangan batas tempat tegang. Jadi tegangan awal itu rumusnya 75% dikalikan SPU. Nilai SPU ini ada di awal tadi sebesar 1860 dikalikan 75%, dan hasilnya itu sebesar 1395 MPa. Setelah menggunakan FSI, nah kita menghitung persentase kehilangan tegangan pada baja tegang akibat penyusutan beton, yaitu persentase SH sama dengan NSH per FSI kali 100%. Nah, kita masukkan datanya, kemudian hasilnya itu 4,76%. Itu persentase kehilangan tegangan pada baja akibat penyusutan beton. Nah, kemudian menghitung penyusutan efektif, itu notasinya ESI sama dengan rumusnya itu 8,2 kali 10 pangkat min 6 kali 1 min 0,06 kali V per S dikalikan 100 min RH. Untuk data-data di awal itu kita masukkan ke sini, kemudian hasilnya akan menjadi 0,00168. Kemudian kita memakai rumus yang satunya di persamaan 7.5.2, di mana KSA itu kan 2 hari. Kita ambilnya KSA itu 0,1
885 berdasarkan interpolasi linier dari koefisien susut KSH. Nah, kemudian kita mencari SH dengan rumus KSA kali KSH kali ES. Nah, nomor data itu dimasukkan, kemudian akan menghasilkan 29,75 EPA. Nah, kemudian persentase kehilangan tegangan pada baja tegang akibat penyusunan beton. Nah, inilah dengan terakhir dari hal ini, yaitu mencari persentase kehilangan tegangan. Nah, notasinya itu persen SH sama dengan SH per FSI kali 100%. Teruskan semua data SH yang ini, kemudian FSI yang tadi di atas. Nah, yang ini. Kemudian temukan hasil sebesar 2,13%. Berikut paparan dari saya untuk pembahasan slide nomor 66, 69, dan juga slide nomor 75. Sekian, terima kasih. Baik, sekian dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.